dari pemohon ya. Baik, yang untuk ahli yang Pak Marwar Sihaan, Siapa? kemudian Pak Bahmid, Pak Arwin, dan Pak Takdir. Kami silakan lebih dahulu Pak Dr. Marwar Sihaan. Saudara Fahmid dan Saudara Arwin serta Saudara Takdir sudah siap? Ya. Untuk pertama kita persilakan kepada ahli pemohon untuk menyampaikan keterangannya, legal opinion-nya, dan kita harapkan dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlama 10 atau sampai paling 15 menit. Kami persilakan kepada ahli Pak Dr. Marwar Sihaan. Suaranya enggak kedengaran. Ya, sudah kedengaran Pak. Sudah. Dan Bapak-Bapak yang mulia hakim anggota serta peserta sidang seluruhnya. Saya berharap bisa kurang lebih sangat singkat karena memang problematik daripada suatu putusan MK yang memerintahkan pemeriksaan pemungutan suara ulang di beberapa lokasi tertentu secara jumlah TPS barangkali lebih sederhana, tetapi komplikasi yang bisa muncul sebenarnya karena tidak adanya suatu apa yang dikatakan suatu identitas bahwa putusan yang memerintahkan pemeriksaan ulang itu sebenarnya adalah semacam putusan antara atau putusan sela yang dikenal di peradilan umum, sehingga ketika hasil pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU kemudian dalam pemungutan suara ulang itu dibawa lagi ke MK, yang menjadi persoalan identitas daripada perkara itu seolah-olah terpisah atau menjadi dua perkara. Mungkin kalau di peradilan umum sebenarnya perintah untuk melakukan tindakan-tindakan insidentil melalui putusan sela itu merupakan bagian yang tidak terpisah daripada suatu putusan akhir nanti yang akan dikemukakan, karena dia adalah mempersiapkan suatu putusan akhir, baik karena putusan sela dalam tindakan insidentil itu mungkin dilakukan untuk mengkonfirmasi suatu keadaan, menetapkan suatu kekuatan alat bukti, atau untuk memperlihatkan suatu objek yang dipersengketaan itu untuk dipastikan. Nah, oleh karena itu di dalam hasil pemungutan suara ulang telah dilaksanakan dan kemudian ada keputusan KPU, maka menjadi suatu, saya perhatikan dari beberapa permohonan kemudian bicara lagi tentang legal standing dan lain sebagainya, yang sesungguhnya sebagai satu kesatuan tentu tidak menjadi sesuatu hal yang dipisah dari apa yang terjadi semula. Oleh karena itu tampak sepertinya complicated, padahal sebenarnya lebih sederhana. Tetapi di dalam beberapa hal, suatu putusan sela yang dikeluarkan pengadilan umum misalnya, mereka menunjuk orang-orang atau hakim sebagai hakim komisaris tertentu untuk melakukan monitoring, pengawasan, pengarahan, supervisi di lapangan, sehingga hasil yang didapat dari pemeriksaan atau hasil putusan sela itu kemudian menjadi sesuatu yang sudah diketahui oleh majelis hakim melalui laporan hakim komisaris atau tim yang ditugaskan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya, seperti di awal-awal yang pernah terlaksana, yaitu pemungutan suara ulang di beberapa lokasi. Kita diutus untuk melihat, meskipun kita didampingi oleh staf dan kemudian bersama-sama dengan Musfida di pengalaman yang lalu, dan kemudian ketika hasil itu ditentukan dihitung KPU dengan kehadiran kita atau bukan dengan kehadiran kita, tetapi proses sudah kita ketahui dengan jelas di dalam pelaksanaan. Nah, oleh karena memang suatu pemungutan suara ulang tunduk juga kepada regulasi yang ada, kecuali tentunya bahwa kampanye tidak dibolehkan di dalam suatu pemungutan suara ulang. Menjadi persoalan di dalam hal ini ketika pelaksanaan pemungutan suara ulang yang kemudian hasilnya adalah dalam rekapitulasi yang tidak juga termonitor atau katakan
supervisi oleh yang memberi perintah yaitu MK, maka dia menjadi sesuatu yang seperti pemungutan suara semula yang harus tunduk kepada ketentuan yang ada dan kemudian dibawa ke MK. Khusus untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Halmahera Utara, ternyata ketika telah ditetapkan oleh KPU hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, kemudian pemohon di sini mengajukan bahwa ada beberapa kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan yang menuntut ada yang mendorong mereka untuk membawa lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Misalnya dikatakan karyawan PT NHM yang memiliki hak pilih dan belum melaksanakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. Namun nama mereka kemudian tidak terdaftar dalam pemungutan suara ulang di TPS PT NHM. Dan ketika karyawan itu datang di lokasi, tidak diizinkan untuk mencoblos, meskipun hak konstitusional untuk memilih sesungguhnya dilindungi dan jumlahnya boleh dikatakan signifikan menurut pemohon. Kemudian ada juga karyawan PT NHM yang sudah mencoblos tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kemudian muncul di daftar TPS khusus tersebut dan kembali memilih. Dan kurang lebih dikatakan 15 orang. Barangkali tidak usah saya bacakan seluruhnya, tapi satu hal yang penting juga, terjadi money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1 dan sekarang itu dalam proses pemeriksaan di Gakumdu atau kepolisian. Nah, proses pastilah saya kira mempengaruhi hasil, itu suatu dalil. Jadi proses yang melanggar pasti akan menghasilkan hasil yang juga tidak tepat atau buruk. Proses yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk. Oleh karena itu, ketika misalnya ajas kecermatan, salah satu ajas yang seharusnya menjadi suatu hal yang sangat dipedomani oleh penyelenggara, ternyata terloloskan dan ada pemilih. Kalau kita ambil aturan yang ada, kalau lebih dari satu pemilih melakukan pemberian suara lebih dari satu kali, ya rumusnya jelas dalam ketentuan yang ada bahwa harus pemungutan suara ulang. Nah, kemudian ada money politik. Maka kita akan melihat di sini bahwa meskipun sebenarnya itu menjadi kewenangan daripada Bawaslu ketika itu pelanggaran TSM, tetapi ketika dia sudah masuk kepada kepolisian untuk masuk ke Gakumdu, apakah ini juga merupakan indikator yang akan menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakcermatan yang menyebabkan penilaian-penilaian yang dilakukan terhadap hasil itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilihat daripada regulasi maupun prinsip konstitusi, yaitu pemilihan yang demokratis, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, menjadi persoalan yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah jika hal ini kemudian dibuktikan dan bisa menjadi dikemukakan alat bukti dengan suatu karakter yang meyakinkan, persoalannya apakah kita akan melakukan diskualifikasi atau pemungutan suara ulang lagi. Pemungutan suara ulang yang kedua pernah terjadi ketika saya kurang tahu tahunnya, tetapi di Kabupaten Muna, pilkada Kabupaten Muna terjadi. Oleh karena hakim kemudian menetapkan itu perlu diulang lagi. Nah, kita menyadari ini adalah sesuatu mengandung konsekuensi finansial yang berat juga bagi negara. Tetapi seandainya itu harus menjadi sesuatu prinsip yang bisa dibuktikan oleh pemohon, maka memang juga sebagai suatu civic education, meskipun mahal, itu adalah pilihan yang berat menurut saya, tetapi mungkin juga sesuatu kebijakan yang baru untuk bisa meyakinkan majelis hakim dari lapangan apakah memang menyalahi prinsip hukum acara jika Mahkamah Konstitusi memberitakan dalam pemungutan suara ulang yang akan dilakukan ada hakim komisaris atau pejabat Mahkamah Konstitusi untuk melakukan monitoring dan katakanlah supervisi jikalau hal itu menjadi kebutuhan
lagi yang panjang seperti permohonan yang terjadi semacam ini. Lalu sebagai penutup kesimpulan saya, sepanjang nanti pemohon mampu membuktikan dalil yang dikatakan menunjukkan ketidakcermatan dan money politik serta ada pemilih yang lebih dari satu kali, menurut saya memang tidak ada pilihan bahwa kita memegang teguh prinsip konstitusi suatu pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, jujur dan adil menyebabkan pemungutan suara ulang yang kedua akan dilakukan. Terima kasih, demikian yang saya bisa kemukakan. Atas kekurangan atau kelebihan saya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim Agung, Hakim Konstitusi. Baik, terima kasih Pak Dr. Marwar Siaan sebagai ahli yang diajukan oleh pemohon. Ya, kita selesaikan dulu untuk ahli, baru nanti kita lanjutkan dengan saksi. Kita ada kesempatan untuk pendalaman terhadap apa yang disampaikan oleh ahli. Dari meja hakim, dari meja hakim cukup. Oleh sebab itu kita berikan waktu kepada pemohon kalau ada ya, cukup satu saja ya untuk mendalami apa yang disampaikan oleh ahli. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saudara ahli, ada yang ingin kami tanyakan bahwa terkait tahapan pemungutan suara ulang di Halmahera Utara pada tanggal 30 April, dari pihak termohon sudah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Akan tetapi ditindaklanjuti oleh termohon juga sesuai dengan penetapan yang sudah dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2021 terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Selanjutnya oleh termohon juga melaksanakan pengusulan ke Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan pasangan calon terpilih. Selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Daerah melakukan paripurna mengumumkan pasangan calon terpilih, dan menindaklanjuti itu oleh DPRD mengusulkan ke Kemendagri terkait dengan pengangkatan pasangan calon terpilih. Yang ingin kami tanyakan, apakah yang dilakukan oleh termohon itu telah memenuhi asas kecermatan dan jujur serta adil menurut undang-undang atau konstitusi yang kita anut, atau seperti apa? Kira-kira itu yang kami tanyakan, Yang Mulia Saudara ahli. Terima kasih. Ya, Kita terima kasih. lanjutkan dulu dengan sekalian dari yang lain, dari termohon satu, dari ya, nanti terkait satu ya. Termohon mau digunakan kan? Termohon cukup, Yang Mulia. Termohon cukup. Pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli kami ingin menanyakan mengenai prosedur yang dibuat, tentu dalam rangka untuk menciptakan prosedur yang kami maksud dalam hal ini mengenai pemungutan, tata cara pemungutan dan penghitungan suara, termasuk keberatan-keberatan yang harus diajukan oleh para pihak apabila merasa ada yang tidak sesuai prosedur. Tentu undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan yang paling penting adalah menciptakan kepastian hukum dan kepastian politik. Yang kami ingin tanyakan kepada ahli mengenai pandangan ahli adalah, apakah kalau misalnya keberatan diajukan setelah seluruh proses itu selesai, itu dibenarkan, itu wajar,
Karena kami juga nanti akan membuktikan dengan fakta bahwa hampir seluruh keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya itu diajukan setelah seluruh proses itu selesai. Misalnya, keberatan di PTNHM. Keberatan itu, nanti saksi kami akan menerangkan itu, keberatan dilakukan setelah orang berkemas untuk pulang. Yang dipersoalkan mengenai ada yang tidak mencoblos. Kan harusnya itu dipersoalkan pada saat pemungutan suara. Kemudian misalnya di Rawajaya, kami memiliki bukti baik saksi maupun video bahwa 2 orang yang mereka persoalkan itu digiring oleh tim sukses pasangan pemohon, diarahkan kepada saksi mandat di dalam TPS untuk mencoblos. Setelah selesai, lalu itu dijadikan dasar untuk keberatan. Nah, seperti itu. Lalu kalau begini terus, kapan selesainya? Di mana kepastian hukumnya? Di mana kepastian politik? Demikian mohon pandangan atau pendapat ahli. Terima kasih. Baik, jadi sudah ada pendalaman atau pertanyaan dari pemohon, kemudian termohon tidak memanfaatkan waktunya, dan lagi pihak terkait. Kami persilakan pada ahli untuk menjelaskan atau merespon, menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh pihak-pihak tadi. Kami persilakan Pak Maru. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak Majelis serta peserta sidang. Saya kira kedua pertanyaan dari pemohon dan termohon ini bisa sekaligus saya jawab, yaitu dari satu sisi, kalau misalnya seperti yang dikemukakan pemohon, bahwa kemudian KPU langsung membawa ke DPR untuk diusulkan kepada Kemendagri dalam rangka pelantikan, tentu itu sesuatu yang sangat keliru. Karena apa yang dikatakan sebagai sengketa di Mahkamah Konstitusi, putusan akhir belum menentukan apa-apa, yaitu apakah memang apa yang menjadi persoalan dalam putusan yang semula menentukan pemungutan suara ulang itu harus dikonfirmasi atau ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi, apakah itu merupakan sesuatu yang bisa diintegrasikan dengan hasil pemungutan suara di lokasi yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga secara terintegrasi demikian itu merupakan hasil keseluruhan daripada perolehan suara itu. Oleh karena itu, yang dinamakan kepastian hukum, ketika sudah sampai di Mahkamah Konstitusi, yang menentukan titik akhir itu adalah putusan MK. Oleh sebab itu memang saya katakan, pendapat saya mengatakan ada kebutuhan untuk menyatakan apa yang dikatakan putusan sela dengan putusan akhir. Putusan akhir belum menentukan pasangan calon yang diusulkan KPU untuk menjadi untuk pasangan terpilih untuk dilantik. Itu adalah merupakan sesuatu yang menurut saya sangat keliru. Memang benar bahwa seluruh prosedur untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi yang menjadi kepastian hukum itu sekali dia masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan sebagai titik akhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau di dalam proses peradilan yang lazim di peradilan umum dikatakan putusan akhir itu akan memberikan suatu kepastian tentang apa yang terjadi dari proses pemungutan suara yang kemudian telah diajukan keberatan oleh para pemohon ini. Nah, bahwa ada memang apa yang dikatakan tadi keberatan itu dilakukan terlambat atau sudah usai pesta atau pemungutan suara, ini adalah masalah fakta dan pembuktian yang saya tidak kompeten untuk ikut mencampuri barangkali, tetapi merupakan tugas daripada masing-masing pihak untuk mengukuhkan dalil dengan alat bukti yang dimiliki, dan kemudian dalam evaluasi dan keputusannya berada di tangan majelis. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya dari ahli, dan kepada ahli kami ucapkan terima kasih.